Faslun fasal. Ukida hadzal faslu li bayani syuruti ijza'il istinja'i bil hajar. Dibuatkan ini fasal untuk menjelaskan syarat-syarat bolehnya cebok dengan batu. Tapi batu di sini ini bukan hanya batu nanti. Tapi batu di sini untuk menggambarkan ntar bisa masuk tisu atau yang lain. Karena yang menjadi kaidah bukan batu, tapi nanti ada syarat-syaratnya, bendanya itu harus suci dan segala macam. Tapi batu ini cuma salah satu contoh benda yang bisa dipakai untuk cebok selain untuk beristinja, selain daripada air. Wal istinja'i lughatan dan istinja secara bahasa al-qat'u adalah memotong. Wa syar'an dan secara syariat adalah izalatul kharijin najis, adalah menghilangkan najis yang keluar, yang bersifat al-mulawis, yang bersifat melembabkan, yang tidak kering najisnya ini ya. Minal farji, dari farji keluarnya itu, hanil farji, dari farji. Nanti di akhir enggak di akhir juga, nanti di pembahasan berikutnya akan kita bahas. Nanti akan kelihatan mana bedanya minal farji sama hanil farji. Kalau dia artikan secara bahasa Indonesia memang sama dari farji, tapi ntar ada susah digambarkan, diterjemahin secara langsung ya. Tapi nanti bisa terbayang nanti setelah kita baca yang kalimat-kalimat selanjutnya. Bima'in, menghilangkannya itu dengan air, au hajarin, atau dengan batu. Intinya kalau yang dari minal farji ya, itu bisa menggunakan, ceboknya bisa menggunakan air atau dengan batu, atau yang disamakan dengan batu, ntar kayak tisu segala macam. Karena batu tadi sudah disampaikan bukan suatu kaidah, yang menjadi kaidah itu bendanya suci dan lain-lain, ntar akan disebutkan. Nah, tapi kalau hanil farji itu hanya terkhusus untuk air. Nah, jadi kesimpulannya, kalau tidak memenuhi syarat-syarat batu ya, tidak memenuhi najis yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk cebok dengan batu, itu nanti dikategorikannya hanil farji. Nanti dikategorikannya ya hanil farji. Tapi kalau yang memenuhi syarat untuk diperbolehkan istinja dengan batu, nanti dia masuk kategorinya minal farji. Nanti kalau sudah tergambar baru kita jelaskan secara nahunya. Wa hukmuh, dan hukum istinja, hukum istinja adalah al-wujub min kulli najisin mulawwisin. Adalah wajib untuk segala sesuatu, untuk semua najis, yang najisnya ini bersifat mulawis, yang bersifat melembabkan. Mulawis itu kebalikan kering. Ya basah ntar termasuk mulawis, lembab termasuk mulawis. Intinya kebalikan dari kering itu disebut mulawis. Kalau najis dia bersifatnya mulawis, nah itu beristinja dari najis tersebut itu adalah wajib. Wa nadbu, dan ada cebok ini hukumnya sunnah. Minal jamid, dari benda yang jamid. Jamid itu keras lalu kering.
Ya intinya dia nggak mulawis. Intinya dia kering. Kalau najis keluar benar-benar kering, itu disunnahkan, itu bukan diwajibkan untuk beristinja, tapi disunnahkan. Wal karohah, dan ada hukumnya istinja ini makruh. Di dalam kitab ini yang membahas mazhab Syafi'i, ada istinja ini hukumnya makruh. Yaitu kalau istinja minar rih, istinja dari angin, yaitu kentut. Wal ibahah, dan ada istinja hukumnya juga mubah, minal araq, istinja dari keringat. Wal hurmah, ada juga haram istinja, ka'an yakuna bimaghsub, seperti istinjanya itu dengan barang gosok, dengan barang rampasan. Wa afdalu kaifiyatih, dan paling afdolnya, paling utamanya tata cara istinja, dengan tata cara istinja adalah al-jam'u bainal ma'i wal hajar, adalah menggabungkan antara air dan batu, tapi bukan dicampur air dan batunya, bukan. Caranya gimana? Bi an yabda'a bil hajar, dengan orang tersebut memulai istinja dengan batu, ya bukan batu aja, tisu segala macam nanti yang disamakan dengan batu. Summa yutbi'ahu bil hajar, kemudian orang tersebut mengikutkan istinja dengan batu tersebut, itu mengikutkannya dengan air. Setelah pakai batu atau tisu dan segala macam, itu pakai air. Wa hina idzin yakfi fi husuli asli sunnah kullu jamidin walau najasan. Dan ketika ada penggabungan antara batu atau yang disamakan dengan batu dengan air, digabungkan dengan air, itu telah mencukupi dalam mendapatkan aslu sunnah, dalam mendapatkan pokok kesunahan, itu bisa mencukupi segala sesuatu yang jamid. Jadi nggak harus batu, segala sesuatu yang bersifat padat lalu kering, ya, itu bisa mendapatkan kesunahan. Walau najasan, walaupun yang jamid tersebut najis. Fa in arada al-iktisar ala ahadihima fal mau afdal. Lalu kalau orang tersebut ingin memilih atas salah satu daripada keduanya, yaitu kalau enggak dia milih batu atau milih air, mana yang lebih afdol? Fal mau afdal, maka air yang lebih afdol, yang lebih utama. Li'annahu yuzilul aina wal asar, karena sungguhnya air itu dapat menghilangkan bentuknya najis dan bekasnya najis. Asar di sini, bekas di sini, nanti akan kita temu gambarannya. Bekas di sini adalah sisa najis yang diperbolehkan dalam syariat. Nanti ada sisa najisnya berapa maksimal untuk kalau itu najis dari istinjanya. Ada ketentuannya nanti pokoknya.
kalau tentang asar ini. Walau bada'a bil ma', dan kalau dia memulai istinja dengan air, wa arada an yastanjiya ba'dahu bil hajar, dan dia ingin beristinja setelah air itu dengan batu, lam yusanu lahu zalik di adamin faidah. Maka itu hal tersebut tidak disunahkan bagi orang tersebut li adamin faidah, karena tidak ada faidah. Karena sudah bersih, kalau dia sudah pakai air, ceboknya sampai bersih. Jadi intinya dalam paragraf ini yang paling afdol dalam istinja dengan batu atau yang disamakan dengan batu itu adalah makai kedua-duanya, makai batu dan makai air atau makai tisu, intinya yang disamakan dengan batu. Nanti akan ada penjelasannya. Dan dan makai air juga. Caranya gimana? Makai batu atau yang disamakan dengan batu seperti tisu, kain dan semacamnya. Kemudian setelah itu baru memakai air. Nah, kalau dalam tata cara yang seperti ini ada penggabungan antara air sama batu atau yang disamakan dengan batu. Nah, itu batunya nggak harus, ya yang pertama nggak harus batu. Yang kedua kan nggak harus batu, karena yang disamakan dengan batu ya. Bisa juga yang disamakan dengan batu nanti. Nah, yang disamakan dengan batu ini juga nggak harus suci. Intinya yang keras, yang benda padat, nggak harus keras, yang benda padat, lalu bisa kering. Inti yang disamakan dengan batu, benda-benda yang sudah masuk syarat, masuk kategori, masuk syarat-syarat yang diperbolehkan benda ini untuk beristinja dengan benda itu sendiri, maka itu dibolehkan walaupun dia najis untuk mendapatkan kesunahan. Tapi kalau disamakan, kalau dibarengi sama air, karena nanti kan najisnya dihilangin sama air. Tapi yang benda itu duluan, baru air. Syurutu ijza'il hajar. Oh iya, tadi belum jelasin ya. Wa arada an yastanjiya ba'dahu bil hajar lam yusannu lahu zalik di adamil faidah. Nah, tapi kalau orang itu ingin beristinja, ingin cebok setelah dia, kalau dia beristinjanya itu setelah dia pakai air lalu dia pakai batu, tentunya udah bersih dulu ya. Tapi nanti kalau dia beristinjanya pakai air tapi belum bersih, malah nggak boleh ntar pakai batu. Karena syaratnya pakai batu ntar itu nggak boleh, najisnya tersebut nggak boleh sudah bercampur sesuatu yang basah. Ya. Jadi ini konteksnya, dia sudah beristinja, sudah cebok dengan air sampai bersih, lalu pengen pakai batu lagi atau yang disamakan dengan batu. Nah, itu nggak disunahkan bagi perkara tersebut karena tidak adanya faedah. Syurutu ijza'il hajar samaniyah. Syarat-syarat bolehnya batu, ya bolehnya batu untuk cebok, itu syaratnya ada samaniyah, ada 8. Nanti nggak masuk syarat-syarat ini ntar dikategorikan
minal farji, ntar dikategorikan handil farji, nanti yang termasuk syarat-syarat ini dikategorikan minal farji. Asyurut jam'u syartin. Kata-kata syurut itu adalah jamak dari kata syartin, dari kata syartun. Syartun 1, syartani 2, asyurut itu jamak 3 lebih. Wasyartu lughatan, dan kata syarat secara bahasa, al-alamah adalah tanda secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syariat, ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujud wala adamun li zatih. Dan secara syariat, syarat itu adalah perkara yang wajib dari tidak adanya perkara tersebut. Syarat itu adalah sesuatu yang mana dari tidak adanya syarat tersebut maka mewajibkan tidak adanya yang disyaratkan. Misalkan sholat, syarat-syaratnya berapa misalkan. Ketika syaratnya tidak ada, satu aja nggak ada syaratnya, maka ini mewajibkan sholat itu juga nggak ada, sholatnya jadi batal misalkan. Menutup aurat adalah syarat dari sholat. Syaratnya nggak ada, maka otomatis sholatnya juga nggak ada, sholatnya batal misalkan. Dan juga wala yazamu min wujudihi wujud wala adamun li zatih. Dan enggak mewajibkan juga dari adanya syarat tersebut. Adanya syarat itu tidak mewajibkan adanya yang disyaratkan. Dan juga tidak mewajibkan tidak adanya yang disyaratkan. Kalau syarat li zatih pada zat yang disyaratkan tersebut. Jadi kalau kita sudah menutup aurat misalkan, itu kan salah satu syarat daripada sholat. Nah kalau syaratnya ini ada, itu nggak otomatis sholatnya juga ada, sholatnya sah nggak otomatis. Karena kenapa? Syarat kan masih ada yang lain. Contohnya bersuci. Ya, jadi itu. Ketika tidak adanya syarat, maka yang disyaratkan itu otomatis nggak ada. Tapi ketika adanya syarat, maka itu tidak mewajibkan, tidak mengotomatiskan yang disyaratkan itu ada, dan juga tidak mengotomatiskan yang disyaratkan itu ada. Dan juga kita juga syarat sholat menutup aurat misalkan. Ketika menutup aurat, yaitu juga nggak mewajibkan bahwa sholat itu nggak ada atau sholat itu ada sah gitu, nggak. Tapi kalau alamat beda lagi tadi kan. Kalau tanda, ya, tanda itu adalah sesuatu yang mewajibkan adanya yang ditandai ketika adanya tanda. Dan ketidakadaannya tanda itu tidak mewajibkan adanya tanda, dan ketidakadaannya tanda itu tidak mengotomatiskan tidak adanya yang ditandai. Itu kalau tanda, kalau alamah. Wal murad, dan yang dimaksud bil hajar huna, yang dimaksud dengan batu di sini, tadi kan disebutkan dengan batu, dengan air dicampur dengan istinja dengan air dan batu. Nah, tadi kan disebut batu-batu. Nah, batu ini apa? Di sini konteksnya adalah
kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin adalah semua yang benda padat, semua yang benda padat, kok jamid ini dia benda padat lalu kering. Setelah itu tahirin harus suci, yang termasuk kategori batu. Qali'in bisa membersihkan. Kalau nggak bisa membersihkan, misalkan apa? Misalkan yang berbahan kaca misalkan, yang berbahan beling, itu kan nggak bisa membersihkan karena dia mulus kan. Jadi dia harus qali, harus bisa membersihkan. Ghairi muhtaramin, bukan benda yang terhormat. Kalau kayak Al-Quran itu kan terhormat, kitab-kitab para ulama yang itu kan terhormat. Nah itu nggak disamakan dengan batu nanti. Tapi tadi itu untuk masalah yang dibarengin antara istinja dengan batu lalu dibarengin sama air. Nah ini untuk mendapatkan kesunahnya dia cukup kullu jamidin qali'in ghairi muhtaramin aja. Tapi adapun masalah tahirnya dia, oh enggak, cuman kullu jamidin aja. Dia enggak membutuhkan tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Fala yujzi'un najis wala ghairul qali' limulusatih aw rakhawatih masalan walal muhtaram ka kutubil ilmi syar'i wa alatih wal mat'um. Maka enggak boleh yang najis itu, dan enggak boleh juga yang tidak bisa membersihkan, yang enggak qali, dia enggak bisa membersihkan, sebab mulusnya sesuatu tersebut di mulusatih aw rakhawati, atau karena dia enggak bisa membersihkan karena disebabkan rapuhnya benda tersebut. Kan kalau rapuh dia enggak bisa ntar membersihkan. Walal muhtaram, dan enggak boleh juga dan enggak mencukupi juga untuk menjadi benda yang disamakan dengan batu tersebut adalah tidak mencukupi benda yang dihormati. Kakutubil ilmi syar'i, seperti kitab-kitab ilmu syariat, wa alatih, dan alat-alatnya ilmu syariat, seperti pena segala macam. Wal mat'um, dan makanan. Oh enggak tadi ya, yang untuk batu itu kullu jamidin. Kullu jamidin qali'in ghairi muhtaramin. Yang tidak disyaratkan itu hanya tahirnya saja. Tapi dia harus bisa membersihkan juga, dan dia enggak boleh benda yang muhtaram, benda yang dihormati. Al-ma'na anna syurutu ijza'il istinja'i bil hajar. Sesungguhnya syarat-syarat bolehnya istinja dengan batu. Izaqtu sirah alaihi, jika dia memilih iktasoro, itu aslinya meringkas, yaitu dia hanya memilih ini gitu. Izaqtu sirah alaihi, jika dia hanya memilih batu dalam beristinja dan enggak memakai air, samaniyah, maka hukumnya maka syarat-syaratnya ada 8. Kalau dia istinja
menggunakan batu atau yang disamakan dengan batu itu harus memenuhi 8 syarat. Yang pertama, an yakuna bisalasati ahjarin. Istinjanya itu menggunakan tiga batu. Al-ma'na anal awwala min syuruti ijza'il istinja'i bil hajar. Sungguhnya yang pertama daripada syarat-syarat bolehnya istinja, bolehnya cebok dengan batu, kaunuhu bisalasati masahatin la aqalla, adalah istinja tersebut itu dengan tiga usapan, enggak kurang. Jadi batu di sini bukan kaidah ya. Disyaratkan dengan 3 batu itu bukan, maksudnya itu disyaratkan dengan dengan 3 batu itu bukan 3 batu maksudnya. Maksudnya usapannya. Jadi walaupun 1 batu, kalau usapannya 3, ntar dijelaskan selanjutnya. Fata'addudul ahjar laisa biqaidin. Karena jumlah bilangan batu itu bukan kaidah, bukan peraturan. Tapi peraturannya itu adalah usapannya. Falau masaha bisalasati atrafin lihajarin murattabah, maka kalau dia mengusap dengan tiga sisi pada satu batu secara berurutan. Jadi kan satu batu nih, dia ada 3 sisi, 1 kanan, depan, kiri misalkan. Atau au masaha salasata masahatin bi tarafin wahidin min hajarin wahidin. Atau dia ini mengusap 3 usapan dengan satu sisi dari satu batu, dengan dia bi an yaghsilahu wa yunashifahu ba'da kulli mashatin, dengan dia mencuci batu tersebut dan mengeringkan batu tersebut, satu sisi batu tersebut setelah setiap 1 kali usapan, kafa, maka itu telah mencukupi. Jadi penjelasan daripada kaunuhu sampai kafa itu, penjelasannya begini. Kan jumlah batu itu bukan kaidah. Yang kaidah itu adalah usapannya. Maka apabila orang ini dia menggunakan 1 batu, lalu dia mengusap, yang pertama cebok pakai bagian sini, 1 pakai bagian sini, 1 pakai bagian sini, tapi satu batu, tapi maka itu boleh. Terus ada lagi yang dibolehin lagi, pakai 1 batu juga. Ini bukan pakai 3 sisi, pakai 1 sisi dia. Pakai 1 sisi. Habis itu dipakai istinja, dipakai istinja, mengusap. Apa masah itu kalau dalam bahasa Indonesia? Intinya dipakai untuk ngebersihin istinja itu. Ya. Habis itu dicuci sama dia sampai bersih tentunya. Enggak masuk pembahasan ini kalau enggak sampai bersih, sampai suci, habis itu dikeringin, karena enggak boleh ntar terkena air najisnya itu di syarat-syarat berikutnya. Habis itu diusap lagi, habis itu dicuci lagi, dikeringin lagi, diusap lagi. Nah, yang cara begini itu diperbolehkan juga. Kafa, mencukupi untuk syarat pertama. Mencukupi untuk istinja dengan batu. Wal yunqiyal bahal, dan benda tersebut bisa membersihkan tempat
Nah, ini disebut nih tempat di sini apa ini maksud? Al-murad bil mahal huna, tempat yang dimaksud di sini as-safhah adalah safhah lubang dubur wal hasyafah, dan yang dimaksud tempat sini adalah hasyafah, kepala kemaluan laki-laki. Wa zahiru farjil mar'ah, dan bagian luar farjinya perempuan. Wa safhah, nah disebutkan ini. Safhah itu apa? Wa safhah ma yandammu hindal qiyam. Safhah ini adalah bagian yang tertutup ketika berdiri. Itu safhah. Wal hasyafah, hasyafah itu apa? Ra'su zakar, kepala kemaluan. Tapi zahiru farjil mar'ah ntar disebutin di pembahasan selanjutnya. Di pembahasan haid kalau nggak salah. Al-makna, makna secara keseluruhan dari kalimat wa an yunqiyal mahal. Anna saniya min syuruti ijza'il istinja'i bil hajar. Sungguhnya yang kedua daripada syarat-syarat bolehnya cebok dengan batu. An yunqiyal mustanji al mahalla. Adalah orang yang beristinja tersebut dia membersihkan mahalnya, yaitu hasyafah. Mahal itu adalah hasyafah, ya, kalau dari hasyafah ininya najisnya, atau safhah kalau najisnya dari safhah, atau zahiru farjil mar'ah kalau najisnya itu dari farjil mar'ah. Ay yunazzifahu bihaisu la yabqa illa asarun la yazulu illa bisigharil khazaf awil ma'. Maksudnya adalah orang tersebut membersihkan tempat, membersihkan mahalnya, bihaisu sekiranya la yabqa, tidak tersisa najisnya tersebut. Mahal tadi sudah dijelasin ya. Safah kalau dari safah, hasyafah kalau dari hasyafah, zahiru farjil mar'ah kalau dari farjil mar'ah. Nah, najisnya itu tidak tersisa, la yabqa illa, melainkan asarun la yazulu illa bisigharil khazaf awil ma'. Tidak tersisa najis tersebut melainkan sebekas yang tidak hilang bekas tersebut, melainkan dengan pecahan-pecahan tembikar. Gambarannya begini memang. Awil ma, atau najisnya tersebut tidak akan hilang melainkan dengan air. Ya, intinya sudah sangat kecil najisnya tersebut. Dia nggak bisa hilang melainkan asarnya, ya. Bekas najisnya tersebut dia tidak hilang melainkan dengan air atau dengan sigharil khazaf, dengan pecahan-pecahan tembikar. Pecahan ini bukan pecahan itu bukan, tapi tembikar yang kecilnya, yang berukuran kecil. Itu nggak bisa hilang melainkan dengan itu, dan juga nggak bisa hilang melainkan dengan air. Kalau asar nanti dia bekas ini
Kalau dia ada baunya, ada rasa dan ada warna, itu bisa dikategorikan asar, dikategorikan bekas. Sama kayak ain ya. Tapi yang jadi patokan itu ukurannya itu sudah sangat kecil, tidak bisa dihilangkan melainkan dengan air. Fa iza lam tunqis salasu masahatil wajibah, maka jika tiga usapan yang wajib tersebut itu tidak bisa membersihkan, belum bersih najisnya, maka wajibal inqa biziyadah alaihinna, maka wajib membersihkan dengan menambahkan atas 3 usapan tersebut, ditambahin jadi 4. Tapi kalau pengen disunnahkan, misalkan keempat udah bersih, itu disunnahkan ditambah lagi menjadi 5, menjadi ganjil. Atau dia yang keenam sudah bersih, maka ntar dia boleh ditambahin disunahkan ditambahin jadi ganjil dari 7 untuk mendapatkan kesunahan. Wa alla yajifan najas, dan najisnya itu enggak kering. Tapi kering di sini bukan kaidah ya, nanti dijelaskan. Al makna wa alla yajifan najas anna salisa min syuruti ijza'il istinja'i bil hajar. Sungguhnya yang ketiga daripada syarat-syarat bolehnya cebok dengan batu, alla yajmadal khariju kulluh aw ba'duh bihaitsu la yakla'uhu al hajar fala budda an yakuna ratban aw jamidan yakla'uhu al hajar. Jadi yang menjadi kaidah di sini adalah nggak boleh najisnya itu sampai nggak bisa terangkat sama media yang dijadikan untuk menghilangkan najis. Media di sini selain air ya, benda-benda yang tadi kullu jamidin, seterusnya qaliin, tahirin, qaliin, yang itulah yang termasuk benda itu. Nah itu nggak boleh najisnya sampai nggak bisa terangkat, susah sampai nggak bisa terangkat. Ya, arti per harfannya, per kalimatnya, per katanya. Sungguhnya yang ketiga daripada syarat-syarat bolehnya istinja dengan batu, alla yajmadal kharij kullu ba'du, bahwasanya tidak keringnya sesuatu yang keluar itu, yaitu najisnya, semuanya nggak boleh kering, tidak kering semuanya, atau sebagiannya nggak boleh mengering. Bihaitsu la yakla'uhul hajar, sekiranya batu itu tidak bisa membersihkannya. Fala budda an yakuna ratban, maka yang keluar tersebut, najis tersebut harus ratban, harus lembab, ntar basah termasuk lembab juga. Intinya kebalikan dari jamid, kebalikan dari kering. Atau jamidan atau kering, yakla'uhul hajar, kering yang batu bisa membersihkannya. Jadi patokan itu nggak boleh sampai najisnya tersebut nyampe nggak bisa terangkat sama media yang dijadikan
istinja tersebut, yaitu yang selain air, itu yang kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin itu. Wa an la yantakil, dan enggak boleh najisnya tersebut itu yantakil. Yantakil itu kalau yantakil itu dia najisnya itu lompat. Itu yantakil. Karena ntar ada yujawis, ada yantakil. Kalau yujawis dia itu enggak ada pelompatan pada najisnya tersebut. Itu disebut yujawis. Ada yantakil. Kalau yantakil itu dia najisnya lompat. Kalau yang yantakil dia walaupun ketika lompat itu misalkan kencing, air kencingnya ini ke atas, habis itu kesentuh lagi sama masih di daerah kepala zakar. Nah itu dia sudah yantakil walaupun masih di dalam daerah ra'su zakar. Tapi kalau yujawis, dia selama belum, yujawis itu kan gak ada pelompatan, dia meleleh. Selama belum keluar dari ra'su zakar, kalau najisnya itu memang keluar dari zakar, nah itu dia kalau selama belum keluar dari batasan ra'su zakar, nah itu dia belum, dia masih dibolehkan untuk beristinja, untuk diistinjakan, untuk dicebokkan dengan tisu, dengan batu dan sebagainya. Di dalam pembahasan mazhab Syafi'i tentunya. Tapi kalau yang takil, yang lompat itu udah nggak diperbolehkan dia. Mutlak dalam artian walaupun masih masuk dalam bagian ra'su zakar, kalau najis itu dari zakar ya, kalau dari najis dari dubur ya masih masuk ke dalam sofhah, atau dia keluar dari daerah tersebut, itu tetap nggak diperbolehkan, tidak sah dia untuk bersuci dengan batu atau yang disamakan dengan batu seperti tisu, kain dan sebagainya. Wa la yantakil al ma'na anna ar-rabi'a min syuruti ijza'il istinja'i bil hajar. Makna dari wa alla yantakil, sungguhnya yang keempat daripada syarat-syarat bolehnya istinja, bolehnya cebok bil hajar dengan batu. Alla yantakil al khariju amma istaqarra fihi 'inda al khuruj wa illam yujawiz as-safhah wal hasyafah. Bahwasanya tidak boleh yang keluar itu najisnya tersebut, tidak boleh yantakil, enggak boleh lompat. Hamma istaqarra fihi 'inda al khuruj. Hamma istaqarra fihi indal khuruj. Mana tadi? Dari tempat yang mana dia berada, yang mana najis tersebut berada ketika keluar, yaitu kan sudah disebutkan kan alla yantakil al kharij amma istaqarra fihi indal khuruj. Enggak boleh yang najis tersebut yang keluar itu enggak boleh lompat dari tempat yang tadinya dia
berdiam di tempat tersebut ketika keluar, yaitu kalau dari sofhah, ya dia nggak boleh ada intikal, ada pelompatan. Pelompatan itu apa namanya? Pelompatan itu walaupun dia masih sudah disebutkan tadi kan. Pelompatan tersebut walaupun masih dalam batasan ra'su zakar kalau dari zakar, atau masih dalam batasan sofah kalau dari dubur asal najisnya. Karena hamma istaqarra fihi indal khuruj, dia nggak boleh lompat najis tersebut dari tempat yang dia tadinya itu berdiam di tempat tersebut ketika keluarnya. Wa illam yujawiz safhah wal hasyafah, walaupun tidak melewati, tidak melewati daripada safhah dan hasyafah. Nah, terus gimana kalau yang keluar itu misalkan kena kaki, yang cuma di kaki itu doang yang nggak bisa diistinjakan dengan tisu. Nah, begitu juga yang pada ra'su zakar tadi itu, dia nggak boleh ada intikal kan, nggak boleh ada pelompatan. Yang mana kalau ada pelompatan, walaupun dia masuk ke zakar tersebut, maka yang lompat tersebut, tetesan yang lompat tersebut ya, di kepala kemaluan misalkan, kalau dia keluarnya dari zakar, nah itu yang tetesan tersebut, nah itu yang nggak bisa diistinjakan, dicebokkan dengan tisu. Tapi kalau yang bagian selain tetesan tersebut, nah itu masih bisa selama tidak adanya intikal, tidak adanya pelompatan dari benda tersebut. Intinya kalau sudah dia lompat, udah lompat ininya apa namanya, najisnya tersebut, entah itu kencing atau apa, intinya najisnya tersebut dia udah lompat. Nah yang lompat inilah yang nggak bisa diistinjakan di dalam mazhab Syafi'i, nggak bisa diistinjakan dengan tisu atau dengan batu segala macam, yang disamakan lah intinya. Makanya alla yantakil al kharij hamma istaqarra fihi indal khuruj. Maka ada kaidah segitu, kayak gitu. Tidak boleh yang keluar tersebut, najisnya tersebut, tidak boleh yantakil, tidak boleh lompat dari tempat yang mana dia menetap pada tempat tersebut tadinya. Tempat menetapnya najis yang untuk diistinjakan itu kan zahiru farjil mar'ah, safhah, hasyafah, 3 itu. Kalau keluarnya dari safhah, ya batasannya hamma istaqarra fihi-nya itu ya safhah. Tapi kalau dari hasyafah ya amma istaqarra fihi-nya itu hasyafah. Kalau dari farji ya hamma istaqarra fihi-nya itu dari farji. Diartikan secara harfan-harfan susah nih. Wa la yatra alaihi akhar, dan enggak boleh mengenai najis tersebut benda yang lain. Enggak boleh ada benda asing. Apapun itu. Tapi ntar ada khilaf. Bagaimana kalau bendanya itu kering, yang mana keringnya ini suci? Itu ntar ada khilaf. Imam Ibn Hajar mengatakan enggak apa-apa, tapi Imam Romli mengatakan enggak boleh. Gimana ntar kalau yang najisnya ini dia tercampur benda asing selain najis tersebut.
benda asing di sini, misalkan dia dari sofhah. Dia ini benda sofhah nih, keluarnya dari dubur. Ya. Najis yang selain dari dubur ini, mau dia benda intinya, benda yang selain dari dubur ini, itu dikategorikan asing. Tapi selama bendanya itu masih bendanya itu yang najis tersebut atau yang bukan najis bahkan itu sumbernya sama dari dubur, nah itu bukan dikategorikan asing. Begitu juga sofhah, begitu juga zohiru farjil mar'ah. Jadi kalau dari benda yang zohiru farjil mar'ah ke benda ke dubur ya, atau yang dari dari hasyafah, yaitu dari zakar, entar dia bercampur sama yang dubur, nah itu udah dikategorikan bercampur dengan benda asing. Biasanya gambarannya al-makna, maknanya dari kalimat wa alla yatra'a alaihi akhar anal khamisa min syuruti ijza'il istinja'i bil hajar. Sesungguhnya yang kelima daripada syarat-syarat bolehnya cebok dengan batu, alla yakhtalita bil kharij ghairu jinsih, adalah tidak boleh bercampurnya selain jenis benda yang keluar tersebut, tidak boleh bercampur dengan benda yang keluar tersebut. Benda yang najis tersebut maksudnya. Intinya yang keluar lah, nggak harus najis juga sebenarnya. Karena ntar kalau yang selain najis yang dia misalkan tadi itu mubah, nah itu juga ntar bisa untuk disunahkan istinja dengan ini. Contohnya kayak dari beristinja cebok dari karena keringat, nah itu ntar kan hukumnya mubah. Atau yang kering, atau yang kering, baik itu najis ataupun tidak, ntar kan itu sunnah. Kalau yang kering tapi ya najis yang kering atau yang suci yang kering itu kan tersunnah. Nah itu ntar masuk juga kata-kata al-kharij di sini. Tapi untuk mendapatkan pahala kesunahan tapi ntar dia. Ai wa ghairu arakin. Maksudnya benda yang bukan selain zat yang keluar tersebut itu mengecualikan itu kecuali harok, kecuali keringat. Kalau keringat yang bercampur, nah itu nggak dikecualikan sama ulama, nggak apa-apa. Kalau benda yang najis ataupun yang bukan najis lah, dari sofhah misalkan, dari dubur atau dari hasyafah, dari sofhah, dari hasyafah atau dari farjil mar'ah, itu kalau bercampur dengan benda yang keluar tersebut, yang mencampurinya ini adalah keringat, nah itu tidak apa-apa, gak menggugurkan kaidah yang ini. Masih boleh dia untuk istinja dengan batu atau yang disamakan dengan batu. Fa in ikhtalata bih walau ba'da istijmarih ta'ayyanan ma'. Maka jika yang selain benda yang keluar tersebut, yaitu yang selain
sumbernya, ya, dari benda sofhah, bukan benda sofhah. Kalau bercampur dengannya, itu selain dari jenisnya di sini asalnya, walaupun ba'da istijmarih, walaupun bercampurnya itu setelah dia beristinja dengan batu. Jadi ada nama istijmar, ada namanya istinja. Kalau istijmar itu khusus penamaan untuk cebok yang dengan batu atau yang dengan benda-benda yang disamakan dengan batu. Kalau istinja, dia bisa masuk ke batu, bisa masuk ke air. Nah ini walaupun benda asing tersebut bercampur dengan najis tersebut, setelah dia cebok dengan batu, tapi tentunya di sini ceboknya ini belum belum bersih ba'da istijmar. Karena ntar kalau udah bersih nggak ada masalah di situ. Tapi ini kalau belum bersih, tapi dia sudah di sini dalam artian sedang melakukan istijmarnya, tapi tercampur, dia sedang melakukan istijmarnya, misalkan sudah sekali, itu kan sudah istijmar, misalkan dia itu sudah mengusap satu kali, tapi kan belum suci kan. Nah, tentunya pas sekalinya itu belum keangkat semua najisnya. Nah, itu kan sudah dikategorikan istijmar. Udah dikategorikan istijmar ya. Maka yang bercampur sama bendanya itu, sisanya itu, yaitu ta'ayyanal ma', maka dia harus membantunya dengan air. Enggak boleh dia pakai batu lagi. Sawa'un kanal mukhtalit rotban. Sama aja yang bercampur tersebut itu rotban, yaitu lembab, basah termasuk entar rotban. Kalau lembab aja nggak boleh, apalagi yang basah. Kama'in wa baulin, seperti air dan seperti kencing. Amjafan, atau bendanya itu kering, najasan, yang keringnya ini najis. Karausin, seperti kotoran hewan. Kotoran hewan di sini tainya itu ya. Amtahiran, ataupun benda yang kering tersebut suci. Katurobin, seperti tanah. Tapi ada khilaf tentang bagaimana kalau yang mencampuri tersebut benda yang kering terus suci. Ada khilaf sini. Wa khalafahu Ramli fil jafit tahir. Dan Imam Ramli wa khalafa Ramli fil jafit tahir. Dan Imam Ramli khilaf, berbeda pendapat pada masalah benda yang kering terus itu suci. Kalau mencampur dia bagaimana? Mencampuri itu tadi yang sudah dibahas tadi. Faqala bi'adami dararih. Faqala bi'adami dararih. Maka dia berkata tidak ada keburukan, enggak apa-apa. Boleh, tidak membatalkan syaratnya istinja hanya dengan batu. Wa an la yujawiza safhatahu wa hasyafatah. Dan najisnya tersebut tidak boleh bermujawis. Mujawis itu melewati, tapi dia dengan cara meleleh. Melewati safhahnya. Safhah itu bagian dubur yang tertutup ketika berdiri. Bagian kemaluan belakang yang ketika tertutup
yang tertutup ketika berdiri. Wa hasyafatah, dan enggak boleh juga najisnya itu melewati secara meleleh, melewati kepala kemaluan laki-laki kalau keluarnya dari zakar. Al-makna, maknanya, wa la yujawiza safhatahu wa hasyafatah, anna sadisa min syuruti ijza'il istinja'i bil hajar. Sesungguhnya yang keenam daripada syarat-syarat bolehnya istinja dengan batu atau dengan semacamnya yang disamakan dengan batu. Tapi kalau hanya dengan batu ya ini disyaratkan ya. Atau dengan yang hanya dengan yang disamakan dengan batu, tidak dengan air juga. Alla yujawizal ghaid safhatal mustanji. Bahwasanya tidak boleh kotoran manusia tersebut, ghaidnya, tainya itu enggak boleh melewati safhahnya orang yang cebok. Kalau ghaid berarti menunjukkan dari benda yang keluar dari safhah. Enggak harus ghaid, bisa yang lain. Nah, itu enggak boleh melewati safhahnya. Karena safhah itu menjadi tempat bagi benda yang keluar, bagi najis yang keluar ataupun bukan najis, itu menjadi tempat bagi benda yang keluar dari safhah. Safhah itu menjadi tempat benda yang keluar dari safhah. Wal baul hasyafatahu, dan enggak boleh juga kencing itu melewati ra'su zakar, melewati kepala kemaluan zakar. Fima iza kana zakaran, jika pada kencing, jika orang yang istinja tersebut laki-laki, kalau laki-laki yang kencing tersebut, dia tidak boleh kencingnya itu melewati dengan cara melewati kepala zakarnya. Wa yuzadu alla yadkhula, dan ditambah apa? Ditambah syaratnya alla yadkhula madkhala zakar fil unsa. Tidak boleh kencing tersebut masuk ke tempat masuknya zakar pada perempuan. Nah, itu ditambah syaratnya kalau untuk perempuan. Kalau untuk perempuan, kencingnya dia itu yang dari farjinya itu enggak boleh masuk ke tempat masuknya zakar. Itu kalau untuk perempuan ditambah. Wa alla yusibahuma, dan tidak boleh terkena air. Najisnya tersebut tidak boleh terkena air. Jadi kalau najisnya tersebut dia tidak tercampur apapun, lalu dia sebenarnya musannif enggak perlu mengulangi kata-kata wa alla yusibahuma ini, sebenarnya enggak perlu, karena ntar dia sudah termasuk daripada kalimat wa alla yatra'a alaihi akhar, itu sudah termasuk. Tapi enggak apa-apa diulang sama muallif.
sama Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami. Nggak boleh najisnya tersebut yang keluar tersebut terkena air, nggak boleh terkena air. Jadi walaupun najisnya itu tidak mujawis, tidak melewati secara meleleh dari tempat dia keluar, yaitu sofhah kalau untuk benda yang keluar dari sofhah, hasyafah kalau benda yang untuk keluar dari hasyafah, lalu zahiru farjin mar'ah kalau yang untuk keluar dari farji, dan juga kalau yang dari farji ini ditambah tidak masuk ke tempat masuknya zakar. Nah, dan juga dia tidak yantakil. Kalau yantakil ntar mau dia keluar dari sofahnya kalau benda dari sofah, mau dia keluar dari hasyafahnya kalau dia benda dari hasyafah, dan seterusnya. Yang farji tadi itu penjelasannya. Mau dia yantakil, dia ada intikal di situ. Tapi dia benda yang keluar dari farji, tapi dia belum keluar dari zahirnya farji, dan juga dia belum keluar dari dan juga dia tidak masuk kepada tempat masuknya zakar pada perempuan. Maka itu kalau sudah ada intikal kan nggak boleh kan. Nah, gimana kalau dia nggak intikal, nggak mujawis dengan penjelasan yang sudah disebutkan? Nah, kalau dia kena air walaupun nggak intikal dan nggak mujawis, maka itu tidak diperbolehkan untuk istinja dengan batu, tidak boleh diperbolehkan untuk bersuci dengan batu. Al-ma'na maknanya wa la yusibahuma anna sabi'a min syuruti ijza'il istinja'i bil hajar. Sesungguhnya yang ketujuh daripada syarat-syarat bolehnya cebok dengan batu, alla yusibal kharija ma'un. Tidak boleh air itu menimpa benda yang keluar tersebut. Tidak boleh menimpa kalau yang dari benda keluar dari hasyafah, tak boleh yang menimpa benda dari hasyafah tersebut. Walau litathhiri kama marra, walaupun air tersebut mengenai yang keluar tersebut, baik itu najis ataupun bukan, walaupun itu mengenainya itu litathhiri, untuk mensucikan benda tersebut, benda yang keluar tersebut. Kama marra, sebagaimana penjelasannya tadi itu sudah lewat. Ya karena tadi itu li adamin faidah, karena enggak ada faedah. Oh, bukan karena enggak ada faedah. Itu tadi karena dia masuk ke dalam wa alla yatra hadaihi akhar. Makanya disebutkan kama marra, sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Pada penjelasan wa alla yatra hadaihi akhar. Wa an takuna al-ahjaru tahirah, dan batu-batunya itu suci. Enggak boleh kalau batunya itu najis. Dia nanti hanya bersih tapi tidak mensucikan. Al-ma'na, maknanya wa an takuna al-ahjaru tahirah anna samina min syuruti ijza'il istinja'i bil hajar. Sesungguhnya yang ke-8 daripada syarat-syarat bolehnya cebok dengan batu, taharatul ahjaril mustanja biha. Sucinya batu-batu yang digunakan untuk beristinja dengan batu-batu tersebut. Fala yasihu bin najasah walau bil mutanajjisah. Maka enggak sah beristinja dengan batu. Tidak bisa mensucikan, hanya bisa membersihkan. Maka tidak sah beristinja dengan batu yang bin najasah. Fala yasihu bin najasah, maka tidak sah, tidak bisa
mensucikan, hanya bisa membersihkan. Bin najasah, dengan najis. Kalau dengan najis nggak sah dia, nggak bisa mensucikan, nggak bisa hanya bisa membersihkan. Wala bil mutanajisah, dan nggak sah juga dengan yang terkena najis. Kalau najasah itu memang zatnya memang najis, seperti kotoran hewan dan lain-lain. Misalkan apa? Intinya bendanya dia memang najis. Tapi kalau mutanajis itu yang terkena najis. Asalnya suci tapi dia terkena najis, maka disebut mutanajis. Bentuk muannasnya mutanajisah. Najisun bentuk muannasnya an-najisah.